Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah ada di 0 derajat 7 menit Leo. Dan membuat square dengan matahari dan Venus yang masih conjunction di Libra. Matahari ada di 24 derajat 47 menit, Venusnya ada di 23 derajat 35 menit. Dan oposisi dengan Pluto yang sudah station di 26 derajat 8 menit. Ini artinya bulan terlibat dengan T-square dengan focal pointnya adalah matahari dan Venus. Jadi kalau kita lihat ini, walaupun dalam bacaan harian kita fokusnya ke bulan, tetapi kita lihat dari transit yang utama, karena di sini berarti focal pointnya lebih dominan. Jadi bulan bisa jadi latar belakangnya. Anyway, bulan juga membuat trine dengan Jupiter. Ini juga energi yang sangat harmonis ya, terutama buat kita yang sedang bergelut dengan hubungan, masalah dalam hubungan atau perbaikan dalam hubungan. Karena bulan dan Jupiter itu kan bisa dibilang pasangan, saya selalu cerita. Jadi pasangan antara suami istri itu bukan Venus dan Jupiter, tetapi bulan dan Jupiter. Venus dan Mars yang juga trine pada hari ini, yaitu juga adalah energi feminin maskulin. Ya, jadi lebih ke energinya, tetapi kalau kita mencari personifikasinya, kita lihatnya bulan dan Jupiter. Energinya kita lihat dari Mars dan Venus. Dan karena Venus itu ditelan, tanda petik, ditelan oleh matahari karena conjunction, maka kita bisa melihat bahwa energi feminin ini walaupun tampaknya nggak kelihatan, tetapi somehow ada yang backup gitu. Jadi kayak diambil alih gitu ya, diambil alih, dan ada pihak yang memperjuangkan kefemininan tersebut. Feminin ini bukan perempuan laki ya. Feminin ini adalah tentang manajemen, tentang nurturance. Nurturance itu memelihara, tentang manajemen tadi udah disebut, tentang pengobatan. Jadi kalau Mars itu kan agresi, persaingan, kalah menang, ya. Tapi di sini karena trine dan matahari bersama Venus, maka ini sebagai latar belakang adalah ketika banyak pemimpin di sini mengedepankan hal yang lebih harmonis, dalam arti mencoba mengatur masalah ini dengan cara yang lebih rasional ya, sebagaimana kalau kita belajar tentang manajemen itu semua ada aturannya, ada teorinya ya, dan teori-teori itu seperti dikasih penjelasan. Dan karena matahari dan Venus ada di Libra, maka di sini memang mencari win-win solution itu adalah latar belakangnya seperti itu. Dan bulan hari ini, karena bulan kan bergerak cepat, berarti dia kan lebih besok mungkin energinya udah berubah. Tetapi yang tadi yang saya cerita tentang Venus dan Mars dengan matahari itu kan lebih panjang waktunya. Nah, bulan dan Jupiter yang trine pada hari ini seperti kita dengan orang penting di dalam kehidupan kita. Saya sebut orang penting karena bisa apply buat semua. Itu sekarang look eye to eye. Jadi kalau kemarin itu sukar sekali menemukan titik tengah, yang sekarang tuh kayak rasanya bukan melo ya istilahnya ya, kayak lembut gitu ya, gentle, lembut, dan melihatnya dengan tatapan yang lembut. Mudah-mudahan itu yang terjadi karena energinya seperti itu yang terlihat di sini. Apalagi bulan dan Jupiter itu kan berada di antara dua energi tersebut. Jupiternya ada di 0 derajat 59 menit, 1 derajat kan, berarti itu masih dekat dengan Pisces, jadi di border gitu ya. Bulan juga ada di border antara Cancer dan Leo. Sebelum ke T-square-nya, saya mulai bicara tentang perubahan energi dalam 2-3 hari ke depan ketika bulan masuk ke Leo.
Kalau bulan yang berada di Cancer dan mungkin kemarin sudah terasa ada perubahan di rumah. Kalau saya langsung kerasa tidak seperti yang saya pikirkan ya. Jadi selalu saya cerita kemarin nggak bisa diprediksi. Jadi prediksi itu cerita benar-benar strukturnya, tapi dalam kenyataan apa yang terjadi semua all are about surprise. Itu kerasa banget. Jadi iya, saya sudah menerima informasi tersebut, dan yang saya pikirkan sekarang ya, jadi atau ini juga energi yang juga terjadi di teman-teman adalah ketika kita mulai berpikir tentang kreativitas, tentang meraup kebahagiaan, excitement tersebut dalam 2-3 hari ke depan. Mungkin ada persiapan yang harus kita buat ya setelah ada informasi kemarin ya. Misalnya kita perlu mempersiapkan lokasi, kita perlu mempersiapkan akomodasi, kita perlu menyiapkan perintilannya ya, macam-macam detail, rincian kecil-kecil banyak untuk satu peristiwa ke depan. Peristiwa ini belum terjadi tetapi kita sudah mulai mempersiapkan hal tersebut. Nah, itu energinya, dan energi Leo itu biasanya bercerita tentang kreativitas, satu yang paling besar, tentang membuat jelas mana teritori saya ya, dan kemudian bercerita kepada banyak orang-orang terdekat dan berbahagia bersama mereka. Ini termasuk kalau kita kaitkan dengan romantik, berarti kan tentang kebersamaan ya, tentang seksualitas, dan kemudian juga tentu saja terkait dengan konsepsi anak ya, konsepsi. Jadi itu yang menjadi energi utama dari Leo. Nah, sekarang kita bicara tentang T-square-nya. Nah, T-square matahari Venus, dan ini juga matahari dialiri oleh energinya Mars karena kan trine. Jadi di sini focal point itu artinya isu besarnya ada di antara matahari, Venus, dan Mars. Tadi saya sudah cerita bahwa ini adalah ketika konflik bisa diredam. Ya, karena apa? Karena semua punya tujuan yang sama untuk mencari keharmonisan, keadilan, fairness, itu ada di Libra. Tetapi karena dia T-square, berarti ada isu di sini, ada masalah, yaitu bulan yang oposisi dengan Pluto. Jadi ada emosi yang mungkin diredam, ada emosi yang sebenarnya membara tetapi tidak bisa disampaikan. Energi atau emosi tersebut masih dominan, but somehow logika masih berperan lebih tinggi daripada emosi. Itu hari ini, but I think it's all a good thing ya, kita latihan untuk menjadi lebih terkendali. Pada saat nanti bulan sampai ke mana? Scorpio, kadang-kadang blocking ke Scorpio, maka tapi itu kan masih beberapa waktu lagi ya, sekitar 1 minggu, mungkin 1 minggu 2 minggu, mungkin cerita ini akan berubah, tapi it doesn't matter. Kenapa? Karena kita di dalam periode untuk mencari balance tersebut, mempraktekannya, dan mencoba belajar banyak dari situasi tersebut. Ya, jadi kan ini cukup banyak nih waktunya, sekitar seminggu lebih ya, sampai kita menemukan benar. Katakan aja dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan kita eksperimen, mencoba setengah mati, mencoba semaksimal mungkin untuk mencari keharmonisan yang maksimal. Dan ketika bulan nanti conjunction dengan matahari, berarti bulan baru, nanti akan ada cerita lain, tapi itu bukan untuk hari ini. Sekarang kalau kita punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ya, dan mencoba mencari kompromi, titik tengah, jangan ragu untuk mencobanya. Ya, ini yang di tengah itu kan bulan ya. Jadi kan memang ini ceritanya adalah tentang isu. Ada masing-masing mencoba mencari titik tengah gambar gunungnya ya. Bukan hal yang mudah. Jadi tetapi itu bisa diupayakan, dan apa hasil akhirnya itu nggak bisa yang kita ngomong langsung kejadian, nggak bisa, tetapi harus dicoba dulu. Ya udah, dalam waktu sebulan ini misalnya ya, kalau memang hubungan ini itu worth it dan bisa it works out, maka akan ketahuan
Tapi kita nggak bisa mengambil keputusan sebelum kita mencobanya. Jadi mau nggak mau harus dicoba. Tunggu sampai beberapa saat sebelum ambil keputusan. Tapi kita harus all out. Harus all out mencobanya. Jadi jangan setengah jalan. All out mencoba dalam hati kita tahu bahwa ini probation. Oke. Itu mungkin kalimatnya probation. Ya, masa apa probation bahasa Indonesia saya lupa. Iya, probation pada akhirnya nanti setelah 1 bulan atau 3 bulan apapun waktu yang ditetapkan, kita punya kesempatan untuk menilik ulang apakah kita bisa mengatakan iya dan tidak. Tetapi nggak ada cara lain kecuali harus mencobanya. Atau itu kalau mau juga ya. Dan ini satu kartu untuk tema hari ini, opening, gambarnya hati. I am open to receive the gifts of the universe. Jadi ini saya pernah cerita tentang orang atau pribadi yang senang memberi, ya, senang memberi dan melihat tindakan memberi itu adalah tujuan hidupnya dia. Saya hidup untuk memenuhi kebutuhan 1, 2, 3, 4. Itu yang disebut 1, 2, 3, 4 itu tidak ada diantaranya adalah dirinya sendiri. Semuanya adalah orang lain. Dia fine with that karena sepanjang hidupnya dia taunya adalah memberi, kerja, dan tanggung jawab. Tapi yang diberi tentu saja dengan senang hati karena kan namanya juga manusia, memang begitu. But somehow yang namanya universe itu ingin membuat balance karena emang universe adalah tentang balance. Kalau dia memang akan menerima hadiah, siapa yang bisa menghalangi? Kan nggak ada. Bahkan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang situasi ketika hubungan toksik itu dihentikan. Bukan karena dia merencanakan menghentikan, but somehow something happens gitu ya. Something reveals, ya, sesuatu terkuak gitu, dan dia menjadi tahu. Seberapapun ingin meneruskan situasinya kan nggak bisa. Nah, di situ adalah sebenarnya turun tangannya, ya, intervensinya universe untuk break things up gitu. Ini udah terlalu toxic buat kamu. You'll die and I don't want you to die, ya. Jadi dipisahkan dulu. Kita kayaknya menangis karena kita terlepas dari sesuatu yang sangat kita cintai, karena hubungan toksik itu kan selalu kita yang butuh tampaknya. Nah, ketika dilepas kemudian dia baru mengenal di sisi lain ketika dia belum pernah mengalami yang namanya menerima hadiah, itu dia baru bisa terbuka untuk hal tersebut. Selama dia masih punya hubungan toksik ini, kalaupun hadiah itu diberikan kepada dia, itu semua jatuhnya bukan ke tangannya dia, karena dia memberi, dia nggak ada katupnya untuk menutup aliran dia dengan hubungan toksik tersebut. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi kebocoran, katupnya ditutup dulu baru hadiahnya diberikan, something like that, ya. Itu saya sering melihat fenomena itu, yang mengalami sama sekali tidak senang dengan perubahan yang terjadi dengan hubungan toksiknya, tetapi orang lain yang tidak berada di dalam bisa melihat dengan jelas, ya. Tetapi memang ini bukan proses yang mudah untuk yang mengalami, begitu juga yang mendampingi orang tersebut, ya. Jadi kayak kita ngasih penguatan, saya belum lihat ini ya, ngasih penguatan ke orang yang seolah-olah kita jadi bad guy-nya gitu ya, mengatakan bahwa udah lepas aja, karena itu tetap harus keputusannya dia. Sementara dia menangis gitu, menangisi sesuatu yang sebenarnya memang buruk untuk dia. Tetapi somehow memang jalan ceritanya begitu, di luar dari apakah kita sebagai pembimbing itu terlibat langsung atau tidak. Kadang-kadang tidak terlibat langsung bisa melihat dengan jelas ya, karena tidak terlibat, karena ada jarak kan kita bisa melihat lebih jelas. Tapi there's nothing we can do kecuali menghibur orang yang sedang patah hati, padahal dia sedang diarahkan ke tempat yang lebih baik. Oke, sekarang saya baru melihat Spirit of the Earth. Prosperity is blossoming in all areas of your life. You are strong and grounded. Who you are is enough, just as you are. Connect more fully with nature. The spirit of our us that you tend to your health. Detoxify your body. Understand how to use your body's physiology. Ini jelas sekali ya. Jadi kita harus sehat dulu. Kita strong and grounded. Dan
prosperity itu ada di kita. Pay attention to how your body feels and respond accordingly. Create a home for your soul. Have objects in your home that feel good to you every time you see them. Jadi kalau ada hal yang membuat kita traumatik, disimpan dulu deh, atau dibuang, atau apapun bisa dilakukan. Jadi kalau kita masih clinging sama dia padahal orangnya udah nggak ada, bagaimana kalau di clutter aja, dibersihkan semua miliknya, start new fresh, something like that. Be present, cherish the here and now, ya. It's very clear ya. Untuk satu kartu yang jumping, kita lanjutkan 3 kartu dari Crystal Angels and Oracle Cards ini. Yang pertama, Sapphire, ini kayaknya sering keluar ya. Easy does it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. Ini kayak ngasih tahu, kalau kita mau sehat ya kita perlu untuk happy, dan kita merasa kecukupan, dan kita menghandle kehidupan kita bukan dengan cara menjedot-jedotkan diri ya. Itu kiasan tadi ya. Jangan menempatkan diri kita di situasi di mana situasinya itu sangat harsh ya, hazardful gitu ya. Panas, tanda petik semua kiasan. Panas, kerikil, kemungkinan tersengat. Dan bahaya yang mengintai kapan aja kalau kita nggak alert gitu ya, nggak waspada. Jangan gitu kan, ember. Jadi kan ini isi dasitnya kan udah lewat ketika kita udah tahu bahwa kita perlu keluar dari situasi yang berbahaya tanda petik tersebut. Kemudian give it to God. Kemudian ketika kita keluar dari situasi yang dahulu, yang kita tahunya cuman itu, kehidupan tuh ya cuman itu. Begitu keluar kan kita bingung, kayak nggak ada pegangan lagi. Dulu tidak enak, tetapi setidaknya kita terbiasa. Itu kan kenyamanan seperti itu rasanya. Jadi nggak apa-apa deh gue tersakiti, tetapi aku nggak keluar dari situasi comfort zone. Ini itu comfort zone. Nah begitu keluar kan kita bimbang, kita nggak tahu mesti ngapain, kita tersesat, get lost gitu. Nah di sini ini current situationnya give it to God. Ke siapa sih kita menggantungkan diri gitu ya? Kalau ini sebenarnya no brainer ya, semua orang juga tahu kalimatnya give it to God, serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Tapi dalam kenyataannya really difficult to let go, dan hanya mengharapkan kepada Yang Maha Kuasa is really difficult ya. Tapi take a deep breath, and on the exhale release the situation to God for healing and answers. Jadi saya kan kalau bilang bahwa semua serahkan ke Tuhan kan seolah-olah kita nggak ngerjain apa-apa, kan that's not true ya. Jadi kalimat give it to God itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Jadi bukan itu. Kita tetap mengupayakan apa yang datang ke hadapan kita kerjakan sebaik-baiknya. Give it to God itu bukan tentang tindakan kita yang tadi, itu yang saya maksud, tetapi di hati kita lepaskan, kita percayakan bahwa apa yang datang ke kita itu semua pemberian. Kita terima dengan sepenuh hati. Cari message, cari pesan, saya sepertinya sedang ngapain. Tanyain lagi, what should I do? What should I do? Ya. Dan jawaban itu nggak ada di orang lain ya, adanya di dalam diri kita. Jadi perlu waktu untuk tenang ya. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri. Upayakan untuk tidak bertanya pada orang-orang khusus ya. Karena itu bias, termasuk saya di sini bias. Jadi saya hanya bilang kalau saya tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi benar-benar tenangkan diri, tanya ke diri sendiri, what should I do? Ya, jawabannya di situ. Nah, kemudian ini near future when following the guidance adalah forgiveness heals. The time to release repressed anger and it's blocking your health and happiness. Jadi kemarahan, kesedihan, itu kan kalau masih berkuasa di dalam kehidupan kita, maka dia kan menjauhkan diri kita dari kebahagiaan. Dan oleh sebab itu, kita perlu untuk memaafkan. Caranya udah untuk melepaskan diri dari kemarahan kan itu bukan dengan cara merepress, melupakan, enggak, tetapi memaafkan. Iya, saya ingat, tetapi saya let go. Saya memberikan kepada Yang Maha Kuasa untuk membuatnya menjadi balance lagi. Trust me, ya. Kalau kita yang bales,
itu nggak ada apa-apanya, tetap nggak akan seimbang. Tapi kalau sudah diambil alih sama Yang Maha Kuasa, balasannya itu jauh lebih, ya. Jadi lepas, let go. Let go itu pengalaman saya setiap kali saya ngalamin satu peristiwa yang membuat saya macam-macam, kadang menangis, kadang panic attack. Saya juga pernah panic attack. Untungnya itu waktunya udah masa lalu, mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi. Tapi saya belajar berkali-kali apa yang saya alami yang membuat saya tadi ya seperti itu kejadian persis di depan mata saya. Kalaupun dia benar-benar nggak di depan mata saya, but somehow saya selalu mendengar apa ceritanya tentang dia, which is sama persis dengan apa yang saya alami, hanya aktornya berbeda, dan saya melihat level, ya, jadi level kayak pedesnya itu jauh lebih tinggi dia daripada apa yang dia pernah lakukan ke saya. Ya, itu pelajaran hidup saya. So now gitu, sekarang I don't have to worry about anything. Why? Karena apapun yang dilakukan kepada saya yang negatif seperti itu, saya let go. Karena nanti mesinnya jalan sendiri gitu, mesin semesta itu jalan sendiri. Dan saya sungguh sebenarnya tidak ingin melihat itu terjadi, but what can I do? Di semua kan di luar kehendak saya. Kalau memang informasi sampai ke saya, berarti saya dibuka matanya untuk mendengar. Kalau nggak terjadi, atau pun terjadi tapi saya nggak mendengar, mungkin itu juga bukan concern saya. But what should I care? Saya punya waktu banyak untuk berkreasi terkait dengan kehidupan mendatangnya saya. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Iya. Cuekin aja, ini kan jelas gambarnya, ini sarannya cuekin aja kan. Cuekin aja, yang penting kerja. Jadi ini adalah tentang, sama ini cerita tentang gunung tadi ya, dan ini The Lover, saya udah pernah cerita juga kemarin. Jadi ini adalah tentang hubungan yang divine. Hubungan ini soulmate. Kita harus banyak belajar dari hubungan ini. What can you do? Sudah destined gitu, bahwa yang namanya hubungan itu nggak semuanya smooth sailing ya. Dan ya, that's just life. Kadang-kadang hubungan yang begitu indah itu juga diberikan kepada kita, tapi ada periodenya, ada sementara, karena sementara adalah capnya dunia kan. Dunia itu kan nggak ada yang selama-lamanya kan, forever itu bukan sama dengan dunia tempat kita hidup sekarang. Kita udah tahu persis itu. Dan ketika periodenya berubah, kita merasa sangat terlukai karena kita berpikir kita bisa menuntut bahwa kebahagiaan itu haknya kita selama-lamanya gitu kan. Tapi itu kan ada di pikiran kita yang harus mengubah sendiri bahwa apa yang diberikan sekarang dinikmati. Kalau harus berubah besok, who are you gitu loh, who are you to say something about it? Ini kan pemberian, semua pemberian. Kenapa kamu jadi ngeklaim bahwa itu adalah kewajiban dari semesta memberikan kepada kamu, kan gitu. Nah, kalau kita udah punya cara berpikir seperti itu, kita jauh lebih mudah untuk let go terhadap sesuatu yang kita pikir itu tidak adil. Tidak adil, karena kita berasumsi bahwa dunia itu harus adil, sementara adil tidak adil itu yang ada di pikiran kita tidak selalu sama dengan adil tidak adil dalam skalanya universe. Nah, jadi kalau ini terjadi, ini kan kartu ya, saya ngomong kartu ya. Kalau ini terjadi, kita merasa diperlakukan tidak adil, let go, cuekin aja. Kita fokus ke kerjaan aja, kita produksi ya, nggak usah mikir yang terlalu rumit. Kenapa? Time is ticking. Time is ticking. So why should we worry about something that is not in our control anyway? All any healer can do is to facilitate your body in doing what it knows perfectly well how to do, to heal and be whole again. Jadi ini kita hanya perlu untuk memberi waktu pada diri kita, terutama yang sedang terluka. Tetapi kalau menurut saya, untuk yang ingin kembali menjadi sehat, the whole again, ya, badan kita udah tahu kok caranya untuk healing.
kita perlu obat ini dan itu menjaga supaya tidak infeksi dan lain sebagainya. Tapi siapa doing the work-nya untuk healing? Itu kan badan kita sendiri. Nah, healer, apakah kita sebagai orang yang mengalami luka atau kita sebagai pembimbing ya harus memfasilitasi supaya badan kita itu menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban tubuh kita, yaitu healing, dan badan kita akan melakukan dengan sempurna, perfectly well, how to do to heal and be whole again, dan kita akan kembali seperti sedia kala, yaitu jiwa yang utuh dan sehat. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.